teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang perilaku seks bebas. Nah, di sini anggota kami ada Orchida Ramadhania, ada Miranti Ayu Sulistiana, ada Adelia Mustika, Anastasia Fiona, Rizma Ayu, dan Muhammad Reza. Apa sih yang dimaksud dengan seks bebas? Seks bebas yaitu hubungan seks atau hubungan badan di luar nikah. Tidak sepantasnya apabila seorang manusia melakukan hubungan seks di luar nikah. Dalam Islam, seks bebas atau hubungan badan di luar nikah disebut zina. Seks bebas dapat diartikan sebagai hubungan kelamin yang dilakukan secara bebas atau berganti-ganti pasangan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Apakah seks bebas diperbolehkan? No, karena dilarang oleh agama. Selain itu juga berdampak buruk bagi kesehatan loh. Apa saja sih yang menjadi faktor penyebab seks bebas? Yang menjadi faktor penyebab seks bebas yaitu pegangan tangan, ciuman di pipi dan di kening, pelukan, petting atau mulai berani melepas bagian atas, meraba-raba bagian yang sensitif atau mulai berani buka-bukaan. Yang keenam, tindakan-tindakan tersebut muncul bukan tanpa alasan. Nah, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan seks bebas, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pergaulan, kekurangannya pendidikan agama dari keluarga, dan kurangnya pendidikan seks atau menonton media pornografi, tayangan televisi, narkoba, pengaruh kebudayaan barat, gaya hidup, faktor ekonomi, dan yang terakhir kondom yang terjual bebas. Nah, di sini ada akibatnya loh, apalagi perempuan yang hamil di bawah usia 21 tahun. Bisa menyebabkan infeksi kandungan, bayi lahir prematur, kanker serviks, dan malnutrisi. Nah, seks bebas mempunyai risiko yang dapat dialami oleh ibu, yaitu mengalami tekanan darah yang tinggi yang akan mengakibatkan eklampsia atau kejang pada saat hamil. Risiko terberatnya dapat mengakibatkan kematian pada ibu dan anak, baik saat dalam kandungan maupun saat melahirkan. Beberapa bahaya yang melakukan seks bebas. Yang pertama, terputusnya sekolah. Yang kedua, perkawinan usia muda. Yang ketiga, kehamilan di luar nikah. Yang keempat, pengguguran kandungan atau aborsi. Dan yang terakhir, tertularnya penyakit menular seksual. Ada berbagai cara untuk mencegah terjadinya seks bebas. Sebenarnya, untuk menjauhkan remaja dari pergaulan seks bebas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan bimbingan positif dari sekolah maupun dari luar sekolah, ataupun bisa juga dari orang tua di rumah. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, memberikan pendidikan seks melalui seminar atau talk show kesehatan agar remaja mengetahui betapa bahayanya melakukan seks bebas. Yang keempat, peran penting orang tua dalam memberikan nasihat dan mendidik anak-anaknya dengan bimbingan agama yang kuat. Yang kelima, peran penting orang tua dalam masa tumbuh kembang remaja sangatlah penting. Antara lain, orang tua harus bisa menjadi sahabat anaknya. Dan yang keenam, menjalin hubungan baik antara orang tua dengan anak, yaitu dengan komunikasi yang baik. Yang ketujuh, pemerintah juga harus menegakkan hukum setegak-tegaknya. Ya, misalnya memberantas pelaku perdagangan anak yang menjadi salah satu sumber terjadinya perbudakan seks. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Yang kesembilan, latihlah anak-anak untuk mengekspresikan dirinya. Yang ke-10, pengembangan harga diri anak. Yang ke-11, mengembangkan keterampilan dan kemandirian anak. Yang ke-12, meningkatkan iman dan takwa. Dan yang terakhir, tidak bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seks bebas. Tindakan yang menyimpang dan melanggar norma serta ajaran agama bisa muncul atau dilakukan pastinya karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas. Berikut adalah beberapa faktor penyebabnya.
Yang pertama, ada rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Yang kedua, keluarga broken home. Ketiga, ekonomi keluarga. Keempat, kurangnya wawasan agama. Kelima, penyalahgunaan internet. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Nah, dengan faktor-faktor penyebab yang dapat menyebabkan seorang anak melakukan pergaulan bebas, ada pula dampak yang bisa ia rasakan jika sudah terlanjur terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Berikut adalah diantaranya. Seseorang yang melakukan seks bebas bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Bahkan, para pelakunya dapat menggugurkan bayinya alias melakukan aborsi yang merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan meningkatkan resiko penyakit kelamin seperti HIV, AIDS, epilepsi, hingga herpes. Banyak sekali remaja yang mencoba mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang. Jika menggunakan obat-obatan terlarang secara bersama-sama, bahkan dapat meningkatkan kemungkinan penyebab HIV/AIDS, bahkan menyebabkan kematian. Meningkatkan resiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya, seperti merampok, mencuri, hingga membunuh. Seseorang yang sudah memiliki ketergantungan terhadap narkoba akan menghalalkan segala cara untuk tetap bisa menggunakan narkoba, bahkan di saat dia tidak memiliki uang, maka ia akan mencuri atau merampok. Dan yang terakhir, pergaulan bebas bisa mengganggu waktu belajar yang pada akhirnya membuat prestasi di sekolah atau kampus menurun. Biasanya, seseorang yang sudah terjerumus pergaulan bebas akan lebih memilih untuk membolos sekolah di warnet atau nongkrong bersama teman-teman yang sama-sama kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.